Kita udah masuk di series Manifesting Money yang ketiga. Menarik banget karena akhirnya kita udah mulai masuk ke materinya. Jadi mulai series yang ketiga ini aku harap kamu lebih pay more attention lagi, lebih perhatiin lagi. So without any further ado, let's get straight to the video. Hai guys, it's me again Aya. Kalau kamu baru di sini, hai, nama aku Aya dan di channel aku ngomongin banyak hal juga tentang manifestasi dan juga tentang self development. Kalau misalnya kamu suka sama konten-konten aku, kamu bisa klik subscribe di bawah and join my 1% up level each day club. Officially aku bakal manggil ini sebagai 1% up level each day club gitu ya. Or maybe I will try to find shorter form of it. But anyway, welcome to this community and I'm so excited to get you guys into this video. Pay attention, kalau misalnya kamu butuh take notes, kamu bisa banget untuk take notes, oke? Mungkin kehidupan kamu selama ini kerasa nggak adil buat kamu. Ngeliat orang lain kok rasanya mudah banget ngedapetin sesuatu yang mereka inginkan, sedangkan kamu di poinmu saat ini, kamu rasa kayak usaha kamu juga nggak kurang-kurang gitu, tapi kok nggak pernah nyampe ke titik yang dimana orang lain tuh dengan mudah dapetin itu. And I know dalam beberapa poin kamu sering ngerasa hidup ini nggak adil buat kamu, mungkin karena situasi kamu, karena lingkungan kamu, karena kejadian yang menimpa kamu, masalah-masalah yang sekarang kamu hadapi. Tapi aku mau bilang satu ini ke kamu. Ini sesuatu yang ku pelajari secara susah juga, yaitu adalah kuasa atas segala hal yang terjadi ke kamu, berkuasa atas diri kamu, itu datang dari dirimu sendiri. Maksudku kayak gini, segala hal yang terjadi dalam kehidupan kita itu mempengaruhi kita karena kita yang memberikan kuasa atas hal itu. Karena kita mengidentifikasikan diri kita sebagai seseorang yang sama seperti kejadian yang menimpa kita. Karena kita mengidealisasi kejadian itu sebagai realita kita. Karena kita nggak bisa ngelihat ada sesuatu kemungkinan yang baik dari kejadian yang pernah menimpa kita. Well, memang dalam beberapa momen mungkin kamu sekarang terpikir tentang masalah yang pernah terjadi di kamu, sesuatu yang saat ini lagi kamu hadapi, dan memang kita tuh sebagai manusia nggak pernah punya pilihan hal apa yang akan terjadi pada diri kita. Tapi kita punya pilihan seberapa besar itu akan mempengaruhi kita. Daripada kamu fokus ke sesuatu yang kayak menimpa kamu, coba deh kamu fokus ke internal state kamu, keadaan internal kamu, tentang seberapa jauh sih hal ini bakal mempengaruhi diri kamu. Karena aku tuh percaya selalu ada dan gak pernah gak ada cara dimana kita itu bisa keluar dari suatu masalah, cara dimana kita itu bisa akhirnya survive dan bertahan, menyelamatkan diri dari kejadian yang begitu berat yang menimpa kita. Apalagi kalau misalnya hubungannya tentang finansial, tentang keuangan. Aku sering banget menjumpai klien-klien aku yang ikut program The Self Love Alchemy juga, teman-teman yang sering komentar-komentar di sosial media aku, kebanyakan mereka itu terkungkung atau terlimitasi dari sesuatu yang selalu terjadi dalam kehidupannya mereka gitu. Jadi apapun yang mereka katakan selalu tentang kejadian buruk yang pernah terjadi dalam kehidupannya mereka. Sedangkan ketika aku memberikan sebuah empowerment, memberikan sebuah pengetahuan yang kayak ada loh sesuatu yang kemungkinannya akan jadi lebih baik, mereka percaya sama hal yang pernah terjadi dalam kehidupan mereka gitu. And what you believe, you become. Apapun yang kamu percaya, itulah yang akan terjadi dalam kehidupanmu. So, mulai sekarang jangan lagi membuat diri kamu tuh terus-terusan nge-stuck sama siklus setan ini, pola yang sama ini, dimana kamu tuh selalu kayak udah memprediksi gitu loh bahwa sesuatu terjadi dalam kehidupan kamu tuh akan selalu seperti ini gitu. Misal kamu pernah punya masalah sama sesuatu gitu, terus akhirnya kamu dihadapkan sama hal yang sama lagi, udah pikirannya langsung sama gitu. Oh, pasti bakal kayak dulu lagi. Oh, pasti terjadinya bakal selalu sama seperti yang dulu lagi. Berhenti untuk stuck dalam pikiran itu. Karena sebenarnya kamu tuh punya power untuk break the cycle, untuk mematahkan dan memecahkan dan keluar dari siklus setan ini. Ini tuh udah waktunya untuk kamu akhirnya berjalan maju, membuat definisi yang baru lagi atas diri kamu, atas kehidupan kamu, atas kehidupan yang kamu inginkan, dan memutuskan bagaimana kamu ingin kehidupanmu ini terlihat seperti apa. Itu tuh udah waktunya
waktunya sekarang. Karena sekarang kita udah bisa untuk melangkah ke sesuatu yang berbeda, nggak sama-sama terus. Kamu sekarang udah jauh lebih paham tentang power yang kamu miliki dalam dirimu sendiri. Ketika kita udah mulai creating, udah mulai menciptakan sesuatu dalam kehidupan kita, like I said di video-video sebelumnya, mungkin kalau misalnya kamu belum nonton series Manifesting Money dari yang pertama sampai yang kedua, better kamu tonton itu dulu supaya kamu paham apa yang aku maksud tentang creating dan tentang mulai mengambil kontrol, take over atas kehidupan kita. Mulai sekarang, kita itu adalah orang yang sudah sepenuhnya memiliki kontrol atas hal yang akan kita terima untuk terjadi dalam kehidupan kita, sama sesuatu yang nggak akan kita terima untuk terjadi dalam kehidupan kita. Sekarang kita udah bisa untuk memutuskan bahwa kita bisa menciptakan sesuatu dari perkataan kita, dari emosi kita, dari energi yang ada dalam diri kita, dari keputusan kita, tindakan kita, dan juga pilihan-pilihan yang akan kita ambil nanti. Nyadar gak sih seberapa besar kita tuh punya kuasa gitu loh? Tapi terkadang kita tuh gak sadar atas hal itu. Coba kamu pikir beberapa momen yang kamu ambil sebagai momen keemasan dalam kehidupan kamu. Sesuatu itu terjadi karena sebuah pilihan kamu. Kalau di aku pribadi, momen dimana aku tuh dihadapkan sama sebuah pilihan A dan B. Dan dari situ tuh aku sadar, ternyata kehidupan aku tuh berjalan dari bagaimana aku memutuskan sesuatu, mengambil sebuah pilihan itu. Oke, aku sekarang hidup dalam pilihanku yang B. Itu karena dari awal aku memutuskan untuk memilih pilihan B. What if aku memilih pilihan A? Maybe itu yang terjadi juga gitu. So, itu membuat aku jauh lebih sadar gitu loh, kalau ternyata banyak banget power atau kuasa yang kita miliki dari keputusan kita, dari pilihan kita, dan kita tuh punya kebebasan atas itu. Itu menurutku sebuah energi yang berkelimpahan juga. Jadi kayak dari awal kita tuh udah hidup dalam energi yang berkelimpahan, tapi karena banyak masalah yang menimpa kita, banyak ketidaksukaan kita atas kehidupan kita sendiri, itu yang memblok semuanya, yang menutup semuanya. Itu seolah apa yang terjadi dalam kehidupan kita tuh bukan sebuah blessing gitu loh, bukan sebuah hal yang patut disyukuri. Aku mau ngajak kamu untuk lihat dalam kacamata yang lebih besar lagi. Kalau misalnya sebenarnya kita sekarang tuh udah berada dalam keadaan keberlimpahan gitu, the frequency of abundance. Keberlimpahan dimana kita bebas memilih akan ngambil langkah seperti apa, kita bebas memakai waktu kita untuk menentukan opsi yang bakal kita ambil nantinya, punya kontrol atas emosi kita sendiri, dan juga melakukan tindakan apa untuk kehidupan kita. Itu tuh power dari diri kita gitu loh. Semuanya itu berasal dari diri kamu sendiri. So coba deh pahami bahwa kamu tuh se-powerful itu. Menurutku kita tuh terlalu lama hidup dalam sebuah lingkaran yang penuh dengan restricting energy atau energi pembatasan. Aku pernah bahas ini juga di The Energy of Money di series Manifesting Money yang pertama. Coba kamu tonton dulu. Jadi karena hal itu kita selalu berada dalam energy of restriction atau energi pembatasan, dan ini siklus ini muter-muter di situ terus. Sehingga karena siklus ini terus yang terputar, kita berada terus-terusan dalam lingkaran itu, kita menciptakan sesuatu dalam realita kita tidak sesuai dari pilihan kita, karena tanpa sadar kita berada dalam siklus yang terus-terusan muter ini. Dan siklus ini adalah siklus restriction atau pembatasan. Segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita tidak lain dan tidak bukan adalah refleksi yang selama ini tersimpan dalam pikiran bawah sadar kita. Dan tanpa sadar, kita mengalami sebuah realita yang kita tidak pernah pilih untuk terjadi. Why? Karena tanpa sadar kita menaruh diri kita dalam siklus restriction ini, siklus yang selalu membatasi kita. Dan kalau misalnya kamu siap untuk mulai bener-bener unleash your potential, ngeluarin semua potensi kamu dan berhenti untuk nge-stuck, mulai maju ke depan, mulai move forward, mulai bener-bener ngambil kontrol atas kehidupan kamu sendiri, kamu nonton video yang tepat. Pokoknya ikutin aja terus series Manifesting Money. Tapi di sini aku juga mau mengajak teman-teman semuanya, kalau misalnya kamu butuh sesi private untuk ngobrol one on one atau bareng aku langsung kayak gini untuk membahas tentang gimana caranya kamu unleash potential dan segala sesuatu yang lebih deep, lebih detail, kamu bisa join program aku The Self Love Alchemy. Ini khusus banget buat temen-temen yang udah punya desired life, kamu udah siap untuk take action atas hal itu, tapi kamu bingung untuk memulai dari mana. The Self Love Alchemy ini bakal cocok banget buat kamu. Linknya ada di description box, kamu tinggal scroll
scroll aja dan langsung klik link di situ, baca detailnya di situ juga. Kalau kamu perlu testimoninya, kamu juga bisa cek di link yang sama ada di description box aku ya. Kamu punya banyak banget kesempatan untuk ngeliat kehidupanmu, ngeliat dirimu sendiri sebagai seseorang yang terus-terusan harus struggle untuk kehidupannya, terus-terusan harus bersusah payah atas kehidupannya. Tapi apakah kamu akan memilih jalur itu? Buat aku sendiri, aku tidak memilih itu. Aku tidak membiarkan itu untuk menjadi identitasku, untuk menjadi realitaku. Aku nggak bisa untuk melihat diriku berada dalam posisi dimana aku harus selalu struggle. Jadi mindsetku itu bukan lagi tentang ayo aku harus ngelakuin ini, tetapi lebih ke aku pantas untuk sesuatu yang lebih baik lagi. Sesederhana dari berada di kamarku sendiri aja. Mungkin kamarku berantakan, mungkin kotor, dan mungkin aku malas-malesan untuk bersihin kamarku sendiri. Ini analogi yang simpel dan sepele banget ya. Kamu bisa analogikan dengan sesuatu yang lebih besar lagi. Aku harap kamu paham apa yang jadi maksud aku. Dalam posisi itu, aku akan selalu menyuruh diriku, ayolah untuk dibersihin, ayolah kita bersihin lagi. Dan itu jujur memaksa aku banget gitu loh. Karena kayak pikiran aku tuh lagi nggak karuan, pikiran aku lagi suntuk, makanya kenapa kamarku berantakan. Kalau misalnya aku makin nyuruh diriku untuk ngebersihin itu kayak malah makin nambah beban buat aku. Aku ganti perspektifnya, bukan lagi tentang ayo kamu harus bersih-bersih kamar, tapi aku ganti dengan aku layak untuk berada dalam ruangan yang lebih cantik, dalam ruangan yang lebih sehat, dalam ruangan yang lebih bagus lagi. Dan dari energi itu jujur beda banget. Oh iya, aku melakukan ini karena aku tahu diriku ini layak atas apa. Nah, inilah yang aku maksud juga sebagai energetic state. Kamu boleh kok untuk memilih di mana kamu selalu memperkatakan masalahmu, apapun yang terjadi di kamu sekarang tuh rasanya paling susah banget untuk kamu lakuin. Tapi ya udah, itu terus yang akan termanifestasikan dalam kehidupan kamu. Kamu akan terus-terusan berada dalam siklus yang kamu buat sendiri. Dan siklus itu merupakan siklus yang restricting, siklus yang melimitasi diri kamu sendiri. Jadi maksud aku, even ketika kamu lagi punya masalah dalam kehidupan kamu punya sesuatu yang saat ini membebani kamu tuh selalu punya power untuk menentukan bagaimana itu akan berkuasa atas diri kamu sendiri. Karena power yang kamu miliki itu adalah kamu punya pilihan. Pilihan tentang bagaimana kamu bisa melihat dirimu sendiri, tentang bagaimana kamu bisa untuk menjaga emosi kamu, pilihan tentang bagaimana kamu akan melangkah ke depan. Pilihan-pilihan itu tuh tentang energetic state kamu gitu. Jadi kamu bisa untuk memilih juga bahwa masalahmu ini akan berpengaruh atas kamu, atau kamu memilih tentang bagaimana kamu akan tetap melangkah ke depannya meskipun ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kamu. Punya pilihan aja tuh udah power yang luar biasa yang kamu miliki dalam kehidupan kamu gitu loh, dan kamu yang menentukan hal itu. Apakah kamu akan setelah ini depres sama hal itu, depresi, nggak tahu jalan keluarnya, atau kamu memilih untuk oke, aku bakal berusaha survive, aku bakal lakuin segala hal yang aku tahu, supaya gimana caranya aku bisa move forward, aku bisa tetap melangkah ke depan. Aku pengen sedikit sharing ke kamu tentang hal yang pernah aku alami dalam kehidupan aku sendiri. Dulu aku pernah dihadapkan dalam sebuah pilihan di mana aku harus memilih A atau aku memilih B. Ketika aku memilih A, itu aku bakal bener-bener habis, dalam artian kayak udah nggak ada tenaga lagi gitu, udah bener-bener kayak rusak gitu loh, mentalnya udah habis-habis banget. Kalau misalnya aku memilih pilihan B, bakal ada resiko yang besar juga yang harus kutanggung. Menurutku itu adalah proses pendewasaan yang bener-bener aku maknai banget, karena dari situlah kehidupanku semuanya tuh kayak bener-bener berubah, dan tiap orang pasti punya momen-momennya seperti ini. Pada saat itu, aku bener-bener nggak tahu lagi harus melangkah ke mana. Pada akhirnya aku cuman memilih sesuatu yang membuatku paling merasa aku bisa untuk maintain atau menjaga fisikku secara lebih baik. Maka dari situ aku pilih pilihan B yang aku juga sudah jelas-jelas tahu resikonya akan sebesar apa. Aku nggak tahu bagaimana itu bisa mengubah kehidupanku, aku nggak akan tahu ke depannya aku akan dihadapkan dalam perubahan-perubahan hidup yang seperti apa, aku akan didewasakan dengan cara apa, masalah apa aja yang bakal ku hadapi. Pokoknya intinya aku pilih pilihan itu aja. Tapi yang ku lakukan pada saat itu, aku cuman meningkatkan rasa keyakinanku sama diriku sendiri. Aku percaya sama diriku, aku secara persisten, secara konsisten minta bimbingan dari Tuhan sendiri untuk gimana caranya aku bisa mengubah kehidupanku ke lebih baik lagi. Aku ngambil sebuah tindakan yang menurut aku ini yang bisa membawaku ke pandanganku yang lebih baik lagi, karena aku nggak pengen jadi korban dari keadaanku sendiri gitu loh. Aku selalu punya secerca harapan di mana aku pasti bisa mengubahnya jadi sesuatu yang lebih baik. Aku pasti bisa mencapai impianku ini, entah dengan cara A atau cara B, pasti bakal tercapai. Dari situ aku lakuin secara gigih, aku usahain hal yang menurutku ini akan membawaku ke sana.
Aku bener-bener mengabaikan semua pendapat orang-orang yang dilemparkan ke aku. Aku percaya sama naluriku berbicara apa, menolak untuk menyerah, dan aku terus berjalan dalam jalan itu meskipun aku nggak tahu endingnya akan membawaku kemana, tapi aku membawa keyakinan yang secercah itu dalam prosesku. Dan ternyata itu yang bener-bener membawaku ke suatu poin dimana, ini nggak pernah aku bayangin sebelumnya. Ini di luar dari ekspektasi aku sebelumnya, dan menurutku ini adalah sesuatu yang life changing banget. So, terkadang memang banyak hal yang akan terjadi dalam kehidupan kamu. Memang banyak kejadian, banyak masalah, banyak beban yang bakal Tuhan limpahkan dalam kehidupan kamu untuk membuat kamu lebih kuat lagi. Pada momen itu tuh rasanya kayak, kok nggak mungkin banget gitu loh, nggak masuk akal. Masa kalau misalnya mau memberikan kehidupan yang baik buat aku harus dikasih beban dulu dan bla bla bla. Banyak momen dimana aku nggak terima sama keadaanku gitu. Tapi aku juga ngelihat bahwa setiap hal yang terjadi dalam kehidupanku itu tergantung gimana aku memutuskan untuk melihatnya aja. Aku bisa melihat itu dan membawa diriku sebagai korban dari keadaanku sendiri, atau aku bisa memandang bahwa aku pasti punya pilihan, dan pilihan itu adalah pilihan yang sangat-sangat powerful, dan dari pilihan itu juga akan membuat sebuah perbedaan. Aku tidak melakukan hal yang kebanyakan orang lain lakuin, karena aku tuh mau hasil yang berbeda. Aku mau hasil yang bener-bener di luar dari apa yang ku ekspektasikan, apa yang selama ini bisa ku percaya, apa yang selama ini di luar dari sesuatu yang selalu membatasiku untuk mempercayai hal itu. Dan of course, caraku untuk melakukannya juga berbeda, karena menurutku make sense juga gitu loh. Banyak orang yang di luar sana melakukan dengan cara konvensional. Mereka lakuin itu sesuai dengan apa yang orang lain omongin gitu, apa yang orang sebelumnya lakuin, dan kebanyakan hasilnya akan sesuai seperti yang diprediksi. Banyak orang bahkan nggak sadar tentang bagaimana keyakinan, cara mereka mengkondisikan diri, persepsi mereka atas diri mereka sendiri, kejadian yang pernah terjadi di masa lalu mereka, itu tuh punya kuasa yang besar mempengaruhi realita mereka atas uang gitu loh. Kalau orang lain bilang fokus pada kerja kerasnya, aku bilang aku fokus sama keyakinannya, aku fokus sama keinginanku, bagaimana emosiku keluar dari hal itu, dan aku fokusin diriku untuk memperbaiki frekuensiku dulu. Karena dari sana, rencana-rencana aku, strategiku, dan bener-bener actionable plan, sebuah tindakan yang menurutku tepat diambil, itu tiba-tiba muncul, tiba-tiba keluar ketika aku udah menyelaraskan diriku sama versi terbaikku sendiri. Dan action-action yang ku lakuin itu tuh jauh lebih efektif, karena akhirnya pikiran aku, keinginan aku, energi aku selaras dengan apa yang jadi tujuanku. Jadi aku tuh bener-bener udah set mindsetnya dari awal, badan aku juga ikut untuk melakukan hal itu, energi aku juga nge-backup untuk aku bisa berjalan dan terus-terusan berada dalam frekuensi yang membuat aku ngerasa bahagia. I trust my gut, I trust my intuition, I follow my heart, dan itu adalah hal yang aku ambil sebagai langkahku gitu. Memang aku nggak ngelakuinnya dengan, oh kamu harus kerja keras dulu. Kebanyakan orang yang melakukan dengan cara itu tuh aku ngelihat mereka tuh stepnya masih sama gitu loh, progresnya ya masih di situ-situ aja. Jadi kayak aku mikir ya bukan tentang salah atau benernya sih, tapi lebih ke perspektif aku pribadi aja. Kalau misalnya mereka itu dengan cara yang seperti diomongkan orang lain mereka lakuin, tapi kok sampai di tahap yang kayak menurut aku, ya it's not something that I want to be in, itu bukan sesuatu yang kayak aku inginkan untuk kesana. Jadi aku ngelakuinnya dengan cara yang berbeda. Aku cuman percaya bahwa ketika aku bisa menaruh energiku selaras sama apa yang jadi impianku, menaruh keinginanku untuk selalu meyakini hal itu akan bisa terjadi, itu adalah sesuatu yang bakal align, bakal membawaku ke destinasiku gitu. Kalau misalnya dengan kerja, dengan pakai logikanya mereka, dengan pakai cara seperti yang selalu dilakukan orang-orang yang sebelumnya, yang orang-orang omongin sekarang, itu bisa menjadikan mereka berada dalam keadaan finansial yang 100 kali lipat lebih baik lagi. Semua orang pasti yang ngikutin itu udah jadi multi jutawan sekarang gitu loh. Tapi kenyataannya kan enggak gitu. So I guess there is something different yang harus kita lakuin. Dan inilah yang aku temukan sebagai sebuah bentuk bahwa kita harus fokus dulu sama energinya, sama sesuatu yang membuat kita termotivasi, yang menjadikan kita selaras sama tujuan kita. And this is how you need to activate your power. Kamu harus belajar untuk mengaktifasi power atau kuasa yang kamu miliki dalam diri kamu. Sekarang mungkin kamu udah kayak bertanya-tanya gitu, terus gimana caranya kita bisa untuk mengubah realita kita, caranya untuk kita bisa meyakini bahwa ada sebuah kemungkinan besar itu terjadi atas kehidupan kita? Jawabannya cuma satu, simple banget. Kamu memutuskan bahwa itu akan terjadi.
Mungkin kedengarannya ini annoying gitu ya, karena selama ini ternyata jawaban yang kamu cari adalah cuman ini aja, but aku mau jelasin lebih detail lagi. Kamu harus paham, ada kuasa yang besar dari keputusan yang kamu ambil. Sesuatu yang kamu putuskan itu akan benar-benar mengubah realita kamu. Mungkin kamu pernah berada dalam posisi dimana kamu dulu waktu SMA gitu ya, dihadapkan mau ambil jurusan A atau jurusan B. Ternyata pilihan kamu membawa kamu ngambil jurusan A, dan itulah yang kamu kejar saat ini. Kebayang nggak? Bertahun-tahun kamu spend dari kehidupan kamu atas satu pilihan yang kamu ambil pada hari itu. So, memang memutuskan sesuatu ini sangat penting banget. Dan yang awal banget kulakuin adalah, pertama banget, aku harus memutuskan bahwa diriku layak terlebih dahulu. Dan aku memutuskan bahwa hal apapun yang kuinginkan, itu punya kemungkinan untuk terjadi. Karena aku paham kuasa yang besar atas keputusanku sendiri. Kalau aku memutuskan bahwa mimpi itu yang realistis-realistis aja gitu, yang mungkin-mungkin aja, ya itu yang bakal terjadi dalam realitaku gitu, mimpi yang realistis itu. Tapi di sini aku memutuskan dan percaya bahwa apapun yang aku inginkan untuk terjadi, itu sangat mungkin untuk terjadi. Coba belajar untuk mempercayai sesuatu di luar dari keimanan kamu. Jangan melimitasi Tuhan atas sesuatu yang kamu ingin jadikan dalam kehidupan kamu. Kalau misalnya aku bilang ke kamu bahwa dalam 1 bulan kamu bisa bikin 1 miliar, itu kayak mungkin kamu kedengeran kayak, ih apaan sih, nggak mungkin. Berhenti untuk menaruh dirimu sendiri dalam sebuah format untuk bermimpi. Kebanyakan dari kita tuh punya format untuk bermimpi gitu loh. Jadi formatnya tuh harus realistis dulu. Kalau nggak realistis, kita nggak punya kepercayaan bahwa itu terjadi. Dan menurutku itu adalah caramu untuk melimitasi Tuhan gitu. Karena ya, sebenarnya kita tuh punya segala macam kemungkinan hal untuk terjadi. Banyak hal yang bahkan di luar ekspektasi kita ternyata terjadi. Dan sesuatu yang paling mengubah kehidupan kita itu adalah sesuatu yang tidak mungkin terjadi itu. Banyak hal yang ternyata kayak bener-bener di luar dari apa yang kupikirkan, di luar dari apa yang ekspektasikan, dan itu merupakan bukti buat aku bahwa selama ini aku bermimpi cuman dari format bermimpiku yang terlalu realistis aja. Harusnya aku bermimpi dengan sesuatu yang kayak lebih impossible lagi, dan memutuskan bahwa itu bisa terjadi. Kayaknya punya income bersih 1 miliar per bulan itu nggak mungkin banget gitu. Kamu udah selama ini terbentuk dan diformat untuk selalu berpikir dan bermimpi, bahkan bermimpi dengan realistis, bermimpi dengan logis, bermimpi dengan sesuatu yang cuman kamu bisa lihat bahwa itu mungkin gitu. Pernah nggak kamu coba untuk menaruh dirimu dalam sebuah angan dimana kayak apapun itu yang nggak mungkin tuh juga bisa loh untuk terjadi, dan putuskanlah itu sebagai realitamu juga. Mulai sekarang belajar untuk mempercayai sesuatu di luar dari keimananmu sendiri, di luar dari kepercayaanmu sendiri. Dulu aku nggak percaya kalau misalnya apa yang aku mulai secara online ini, konten-konten aku, perjalanan aku di sosial media itu bakal jadi berkancah ini gitu. Bahkan untuk membayangkan bahwa aku tuh setiap harinya bakal jadi seorang content creator, itu tuh menurutku sesuatu yang kayak gak pernah gue bayangkan sebelumnya gitu. Dulu kupikir aku cuman bikin TikTok aja untuk senang-senang, tapi kayak ternyata sesuatu yang gak mungkin aja, yang gak pernah terlewat dari kerealistisanku, bahkan ketika aku bermimpi, itu bisa terjadi. So, aku coba untuk belajar bermimpi sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang selama ini logika aku bilang, dan memutuskan bahwa itu sangat mungkin untuk terjadi. So, coba putuskanlah bahwa dirimu ini layak, putuskanlah dan percayalah bahwa apapun yang kamu inginkan itu mungkin untuk terjadi. Karena kuncinya dari memutuskan dulu. Aku memutuskan bahwa aku tuh pasti bakal bisa mencapai keinginanku ini. Tentang caranya bagaimana, aku udah nggak lagi mikirin gitu loh. Tapi aku memutuskan untuk mempercayai hal itu, dan ternyata aku hidup di salah satu doaku yang terjawab. So, itu sama juga buat kamu, tergantung gimana kamu memutuskan hal itu untuk terjadi. Kalau kamu pengen kehidupan yang besar, kehidupan yang ekspansif, bisa kamu lebarkan lagi, punya terobosan yang luas dalam kehidupan kamu, ini waktunya buat kamu menyerahkan segala impian yang terlalu realistis, yang kamu pikir itu sangat logis untuk terjadi. Ini waktunya buat kamu berpikir lebih besar lagi, pakai perspektif yang lebih jauh lagi, dengan suatu mindset yang ekspansif juga, bahwa sesuatu tuh nggak semuanya terjadi dari kelogisan kamu. Kamu harus mulai menaruh dirimu dalam sebuah realm atau dalam sebuah realita di mana segala kemungkinan yang nggak mungkin, yang di luar dari apa yang kamu percaya selama ini, itu juga mungkin terjadi. Nah, sekarang aku yakin kamu juga jadi jauh lebih tahu tentang
kebenaran dari sesuatu yang kamu inginkan. Sebenarnya dari dalam hatimu tuh kamu pengen apa, dan kamu juga lebih tahu tentang ketakutanmu, limiting beliefmu, yang selama ini tuh menahan kamu untuk selalu berpikir dari keadaan kecil. Mungkin kamu juga menginginkan sesuatu yang lebih besar lagi ternyata. Dan apapun itu yang kamu putuskan untuk jadi realita kamu ke depannya, yang kamu putuskan untuk mungkin terjadi dalam kehidupan kamu harus paham bahwa kamu yang bisa menciptakan hal itu juga. Kamu tuh nggak bakal pernah diberikan sebuah mimpi tanpa cara-cara di mana kamu bisa mewujudkan mimpi itu. Setiap hal yang ditanamkan Tuhan dalam pikiran kamu, impian yang terasa terlalu besar buat kamu, it's actually meant for you. Itu memang sudah ditakdirkan buat kamu. Coba kamu bayangkan seperti ini. Segala hal yang kamu butuhkan untuk mewujudkannya, itu tuh sebenarnya udah sepaket diberikan bersamaan dengan impian yang Tuhan tanam dalam pikiran kamu. Sama halnya ketika kamu mau mencoba menanam sebuah benih di dalam taman kamu. Benih apapun itu yang kamu tanam, itulah yang akan jadi tanaman kamu ke depannya. Nggak mungkin kamu tanam benih bayam, terus tiba-tiba tumbuhnya jadi pohon mangga. Jadi setiap benih yang kamu miliki, setiap benih yang kamu temukan, setiap benih yang kamu pegang dan kamu tanam ini, itu akan menumbuhkan pohon yang kamu inginkan juga. Dan namanya benih atau biji, segala hal yang dia butuhkan, segala komponen yang dia butuhkan untuk tumbuh, itu udah tertanam sama si biji ini, udah terkandung di dalam benih ini. Selagi kamu bisa memberikan cahaya matahari yang cukup dan juga air dengan takaran yang baik. Dan itu semua sama halnya dengan setiap mimpi yang kamu miliki yang tiba-tiba tercetus dalam pikiran kamu yang mungkin kamu rasa itu terlalu besar. Ketika impian itu membuat kamu berani melangkah, impian itu menggugahkan hati kamu untuk akhirnya bergerak meraih hal itu, bahkan dari perasaan di mana kamu tergugah untuk mewujudkan impian kamu, ini merupakan sebuah konsep yang sama tentang apapun yang dikandung dari si benih ini akan membuahkan hasil pada akhirnya. Selagi kamu bisa untuk memberikan cahaya matahari yang cukup dan juga air yang cukup. Dari setiap fokus kamu, setiap perhatian kamu, dan segala keyakinan kamu tentang bagaimana benih ini akan tumbuh, itu adalah bagian terbaik dari segala cerita. Karena dalam prosesnya, saat kamu mencoba untuk menumbuhkan benih ini, mungkin kamu akan bertemu sama petani-petani yang juga pernah menumbuhkan benih yang sama. Banyak sumber daya yang ternyata bisa kamu manfaatkan dan datang dengan sendirinya ke kamu. Ini tuh adalah sebuah rangkaian keajaiban yang pada akhirnya akan membuahkan hasil, dan ketika itu udah klik, setiap hal yang kamu lakukan untuk si benihmu ini akan membuahkan hasil pada akhirnya. Dan suatu saat nanti, kamu akan bisa untuk memetik buah dari benih yang kamu tanam ini, dan ketika kamu melihat ke belakang, kamu bakal nyadar kalau ternyata selama ini dalam mimpimu bersamaan dengan sesuatu yang Tuhan tanamkan dalam pikiran kamu itu, segala hal yang kamu butuhkan ternyata juga sudah Dia sediakan. Dan tentang bagaimana benih ini tumbuh sampai bisa membuahkan hasil, itu adalah bagian terbaik dari seluruh cerita kamu. So, that's all for today's video, guys. Aku harap itu bisa menginspirasi kamu dan membawa kamu dalam energetic state yang lebih bagus. Jangan lupa tonton series Manifesting Money ke depannya, karena pasti kita udah bakal bahas lebih detail lagi tentang bagaimana kamu bisa untuk melakukan segala practice ini. Thank you so much for watching. Don't forget to leave a comment down below. Let me know how you think. I'll see you on another video. Bye-bye!